Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat, Ibu Pembimbing mata pelajaran Fisiologi Pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kinotip anak usia SD. Adapun susunan presentasi kami hari ini, yang pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan dari dosen pembimbing, yang kelima sesi penutup. Sebelum memulai presentasi kami hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini kami akan memulai presentasi kami hari ini. Untuk imaji 1, saya persilakan waktu. Baik, perkenalkan, nama saya Nila Fitri Ayuningsih. Di sini saya sebagai peneliti 1 akan menjelaskan tentang pengertian kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah, dan kreativitas. B. Karakteristik perkembangan kognitif. Anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentanan usia dini. Masih usia dini, ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini, seluruh potensi dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, dan 3 SD, biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Perkembangan kecerdasannya anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkannya pembendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Karakteristik anak usia SD secara umum adalah sebagai berikut. 1. Senang bergerak. Siswa sekolah dasar dapat duduk dengan tenang maksimal sekitar 30 menit. Setelah itu mereka cenderung untuk melakukan gerakan baik disadari maupun tidak. Dengan demikian, guru harus memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bergerak bebas, seperti bergerak sebagai bentuk ice breaking, mencoba, memeragakan, dan lain-lain. 2. Senang bermain. Siswa sekolah dasar akan termotivasi untuk belajar ketika pembelajaran difasilitasi dengan permainan, karena dunia mereka adalah dunia bermain yang penuh kegembiraan. Guru harus memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bermain yang relevan dengan materi pembelajaran yang hendak dikuasai siswa. 3. Senang berimajinasi dan berkarya. Siswa sekolah dasar cenderung senang berimajinasi dan membuat sesuatu sesuai apa yang dibayangkannya. Guru harus memfasilitasi pembelajaran yang dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas siswa, misalnya memfasilitasi siswa untuk menghasilkan sebuah karya yang relevan dengan materi pembelajaran. 4. Senang bekerja dalam kelompok. Siswa sekolah dasar mulai intensif bersosialisasi, mencari teman, bermain, dan bermain bersama teman-temannya. Pembelajaran harus memfasilitasi siswa untuk bekerja sama, gotong royong, bekerja dalam kelompok, misalnya dengan menerapkan pendekatan
komparatif sehingga siswa dapat belajar banyak hal dari siswa lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi C, yaitu perkembangan kognitif anak. Menurut Jim Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motorik. Pada tahapan ini terjadi pada usia baru lahir sampai dengan 2 tahun. Anak akan mulai memanfaatkan imitasi, memori, dan cara berpikir. Yang kedua ada tahap praoperasional. Tahapan ini terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan ini anak sudah memiliki kemampuan, akan tetapi eksesnya yang harus ada dan biasanya ada. Walaupun benda tersebut sudah ditinggalkan, sudah tidak dilihat, atau sudah tidak pernah didengar lagi. Yang ketiga ada tahapan operasional konkret. Tahapan ini terjadi pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dalam tahapan ini, seorang anak memperoleh kemampuan yang disebut System of Operations atau suatu langkah berpikir. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahapan ini terjadi pada usia 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahapan perkembangan kognitif ini, anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak mulai mampu menyelesaikan masalah abstrak dengan cara yang logis. Demikian materi yang saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji 3. D. Cara belajar anak. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasi konkret. Pada rentan usia tersebut, anak menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari suatu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. 2. Mulai berpikir secara operasional. 3. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. 4. Membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Yang kelima, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor keluarga. Keempat, faktor sekolah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.